Halo, ketemu lagi dengan saya Yengki Daltawan Bravo Bravo Whiskey. Kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya kita membuat LOTW atau LOTW. Aplikasi ini sangat berguna karena ini adalah log of the world. Jadi buku log secara elektronik yang diterbitkan oleh ARLL untuk amatir seluruh dunia agar bisa mencatat setiap QSO yang sudah berjalan, baik QSO secara DX maupun pribadi di nasional ataupun dengan acara kontes. Banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara membuatnya, kayaknya susah sekali, ternyata sangat mudah teman-teman. Pertama yang harus kita siapkan adalah KTP, IR, dan screenshot TKSL. KTP sekarang nggak usah difotokopi, tapi kita foto saja dengan handphone, lalu kita simpan. IR-nya juga kita lihat di SDPPI, kita screenshot sehingga kita bisa simpan. Lalu nanti screenshot TKSL. Apa itu TKSL? Ini adalah aplikasi dari LOTW itu sendiri. Nah, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara screenshot TKSL-nya. Jadi nggak ada masalah ya untuk fotokopi KTP, IR ini sudah tersedia sehingga nanti bisa dikirim by email kepada tim LOTW di Amerika. Jadi kita tidak perlu mengirimkan surat by post, kita hanya mengirimkan email saja. Kita hanya perlu waktu 2 hari. Kenapa 2 hari? Di sini kita per hari yang pertama mendownload. Kita pertama akan mendownload TKSL-nya dari ARL ini. Jadi teman-teman ketik di browsernya arl.org/tksl strip download. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita pilih TKSL download. Ketika kita klik TKSL download, ini kebetulan saya sudah mendownloadnya. Setelah dia di-download, dia akan muncul pada folder download yang ada di komputer kita setelah kita download ya. Setelah kita download, dia akan muncul. Nah, ini TKSL 257. Kita akan menginstalnya pada laptop ini ya. Kita klik. Sambil kita tunggu apa yang akan terjadi, dia akan meminta untuk menginstal. Kenapa membutuhkan waktu? Nah, ini sudah muncul. Dia memberikan pertanyaan, run atau dan run, kita run ya. Artinya kita menginstal aplikasi TKSL-nya. Setelah kita mendownload dari websitenya ARLL LOTW. Nah, ini sudah next. Lalu kita klik accept dan kita next kembali. Dia menanyakan apakah ini kita bikin shortcut di desktopnya atau tidak. Kalau saya bikin supaya mempermudah nanti mencarinya kalau kita ingin mempergunakannya. Lalu install. Dan sekarang dia mulai menginstal. Jadi kecepatan dia menginstal ini tergantung dari PC atau laptop yang teman-teman gunakan. Mempergunakan laptop yang bagaimana speknya itu tidak jadi masalah. Yang penting kita sabar menunggu, dia akan terinstall. Nah, ini sudah mulai. Kita ditanyakan yes atau no, kita pilih yes. Dan sudah selesai terinstall. Read quick start. No, saya tidak pilih membaca penjelasan pertamanya. Ini sudah terinstall. Coba kita lihat pada desktop kita. Ini kita tutup dulu. Teman-teman, kita tutup dulu. Dan dia sudah terinstall di sini. Ini dia. Ini kita klik 2 kali ya. Oke.
Dia muncul, introduction-nya kita yes, kita ikuti saja. My current personal call sign. Dia menanyakan. Untuk pengisian pertama ini, dia menanyakan personal call sign-nya. Personal call sign-nya seperti apa. Kita harus mengisinya pelan-pelan saja. Ini dia menanyakan request a new call sign certificate. Jadi kita akan merequest kepada LOTW untuk sertifikat bisa diterbitkan. Karena setelah kita mendownload dari aplikasi ini, kita tidak bisa langsung mempergunakannya, kita harus mengisinya terlebih dulu. Nah, di sini ada pertanyaannya, kita isi sesuai dengan call sign Anda masing-masing ya. Di sini saya isi dengan call sign saya. Sebenarnya saya sudah mendownload di laptop yang satunya, tapi karena kebutuhan untuk memberikan video ini, saya mengunggahnya lagi di laptop yang lain. Pertama, call sign-nya tentu dengan call sign kita masing-masing. DX entity-nya kita sebutkan negaranya adalah Indonesia. Indonesia, ketik I saja dia akan muncul biasanya. Oh, wow. Kita harus mencari. Kita harus mencari Indonesia. Nah, ini Indonesia. That the first ini adalah kita isikan di mana tahun kita mendapatkan terbit dari IAR-nya. Kita isikan tahun terbit IAR-nya di sini. Tahun terbit IAR, katakan 2019, saya agak lupa. Bulannya bulan 8, bulan 9, kalau tidak salah tanggalnya saya agak lupa. Katakan isi 20 saja. Nanti teman-teman harus pasti ya mengisinya. Dilihat, dicek IAR-nya. Saya hanya memberikan tutorial video ini supaya nanti teman-teman lebih mudah. Nah, 2004, karena berlaku 5 tahun ya. Di sini cuma 2003. Oke, ini di sini 2019 harusnya. Jadi di sini 2004. 2003 kita ikuti saja. Kemudian setelah seperti ini, kita next. Jadi pertama kita isi call sign dan di X entity-nya serta tahun terbitnya call sign kita. Setelah ini terisi dengan benar sesuai dengan IAR, kita next. You have been chosen. Oh ya. Yeah. Ini muncul karena saya sudah pernah mengisi dan sudah pernah melakukan pengiriman. Jadi saya tidak bisa lagi, sehingga saya akan menampilkan hasilnya seperti ini. Mana tadi ya? Oke, sebentar. Download saya, TKSL. Nah, ini setelah tadi kita mengisi dari pertanyaan yang dilontarkan dari aplikasi yang kita download tadi, dia akan muncul setelah kita next dan enter, dia akan muncul seperti ini. Ini jangan langsung ditutup, tapi kita screenshot teman-teman. Cara screenshotnya kalau di laptop atau di PC itu pencet tombol dari window yang gambar window, pencet window plus dengan print screen, PRTSC. Tombolnya di atas di sebelah F12, jadi F13 dia. Jadi tombol window plus tombol print screen. Dia akan mengcapture dari gambar ini. Lalu hasilnya ada di mana? Teman-teman bisa buka ini. Kita lihat di picture. Di picture, nanti teman-teman cari yang screenshot. Nah, ini hasil screenshot. Jadi tinggal kita cari tadi hasil screenshot dari TKSL-nya. Nah, kita sudah mendapatkan bahannya untuk membuat mendaftar LOTW, sudah 3 bahan yang kita bisa pergunakan. Sekarang kita akan mengirimkan KTP, IAR, dan screenshot ini kepada LOTW.
dengan alamat ke sini teman-teman. LOTW strip help at akeong.arrl.org. Kirimkan ke sini dengan kata-kata seperti ini atau terserah teman-teman, tentunya dengan bahasa Inggris sehingga mereka akan membaca bahwa ini pendaftaran untuk LOTW. Hari pertama setelah teman-teman mengirimkan KTP, LOTW dan juga IAR, besok dia akan membalas dari hasil pengiriman kita dan di email kita akan muncul. Pastikan teman-teman email yang kita pergunakan adalah email yang sering kita pergunakan. Jangan sampai kita lupa dengan passwordnya, dengan username-nya, jadi kita kesulitan akan membuka kembali. Nah, mereka akan mengirimkan dari LOTW tim ini adalah seperti ini teman-teman. Mereka akan mengirimkan sertifikat, juga username dan password. Lalu kita harus download ini. Sertifikat ini kita download. Biasanya setelah kita unduh, dia akan muncul di folder download di laptop kita. Nah, setelah kita mempergunakan itu, kita akan membuka kembali dari aplikasi TKSL. Setelah kita mendownload tadi, kita mengisikan call sign sertifikatnya. Di sini nanti akan muncul nih di bawah TKSL sertifikat call sign yang kita isi. Kalau call sign saya Yankee Delta One Bravo Bravo Whiskey akan tertulis di sini. Tapi ini belum bisa dipergunakan sebelum kita meload call sign sertifikat yang tadi dikirim melalui balasan email yang diberikan oleh LOTW team. Nah, kita tinggal mendownload saja, dia sudah menyertakannya seperti ini, kita tinggal klik di sini, unduh, dia akan muncul di folder seperti ini. Nanti kita lihat di folder download ya, di folder download dia akan muncul di sini, kalau kita unduh. Nah, setelah kita berhasil mengunduhnya, kita kembali kepada aplikasinya, kita isi di sini. Pilih load a call sign certificate. Tadi kita pilih, karena kita tadi baru mengunduh, pasti ada di folder download. Di folder download kita lihat, kita ambil, lalu kita pilih, dan kita klik open. Setelah kita open, dia akan otomatis di sini memberikan kata yes. Setelah terisi di sini yes, dia akan muncul di sini call sign kita yang sudah tidak disilang, tapi sudah tidak tersilang, maksudnya tidak per burden, sudah bisa. Lalu apakah bisa dipergunakan? Sebentar, kita isi dulu ini. Station location-nya. Kita meng-create station location yang ada di sini. Karena ini tidak ada pilihan station-nya, maka dia tidak muncul. Harusnya dipilih di sini Yankee Delta One, di bawah station location ini Yankee Delta One Bravo Bravo Whiskey. Kemudian dia akan muncul di sini, bisa diklik. Kita akan mengisi di sini lokasi dari entity, lalu dengan koordinat yang dibutuhkan sesuai dengan koordinat yang ada. Kalau teman-teman kesulitan mencarinya, kita buka saja krz.com. Di dalam krz.com ini nanti ada hasil yang kita akan isi pada kolom-kolom yang ditanyakan ya, tentunya ya. Seperti ini. Yang mereka tanyakan adalah hal-hal yang ini kok susah ya. Ini sudah. Ini setelah dikecilin. Ini kesamain dulu. Baru ini. Nah, ini yang ditanyakan nanti. Waduh, internet saya down. Di dalam KRZ ini terdapat data-data dari entity, lalu koordinat kita yang bisa kita lihat, yang bisa kita isikan nanti kepada form station, create station location ini. Jadi setelah kita bisa mengisi, teman-teman setelah berhasil memiliki LOTW. Mudah bukan?
Tidak perlu sulit, tidak perlu bingung. Semuanya hanya bisa dilakukan pada laptop yang akan kita pergunakan. Apabila teman-teman ingin dan mendapatkan, maksud saya ingin menanyakan atau mendapatkan kesulitan, tidak usah sungkan, bisa hubungi saya, nanti kita bisa komunikasi via Zoom untuk menyelesaikan pendaftaran LOTW. Nah, sementara ini dulu, sampai di titik ini teman-teman nantinya akan berhasil memiliki account LOTW. Jadi nanti bagaimana cara mengisinya, step berikutnya adalah kepada file yang akan saya tampilkan kemudian. Nanti agar lebih jelas, videonya akan saya sambung pada video berikut. Terima kasih. Nah, guys, saya harus katakan selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti video yang saya buat ini. Di video yang pertama tadi, ini adalah sambungannya, karena saya ingin menampilkan yang tadi tidak terlihat pada video yang pertama. Di sini saya membuka aplikasi TKSL-nya. Tadi saya sampaikan untuk mengisi yang namanya create new station location. Tadi kan tidak muncul nih seperti ini. Nah, sekarang karena saya mempergunakan laptop yang lain yang biasa saya pergunakan untuk kontes ataupun LOTW, dia muncul seperti ini. Bila teman-teman baru pertama kali mengulang sedikit dari perjalanan pertama untuk membuat LOTW tadi, ketika kita sudah mengisi dan menginstal LOTW di laptop kita, dia akan harus mengisi yang pertama tadi. Nah, setelah diisi kan belum muncul seperti ini. Dan dia kalaupun sudah diisi, dia baru per burden yang akan kita kirim ke LOTW, sampai publish ya. Nah, setelah LOTW mengirimkan email balik, kita harus memberikan upload di sini untuk sertifikatnya. Setelah diupload, ya, tadi setelah diupload kan ini kalau diklik dia akan muncul. Tadi kalau kita menerima emailnya kita download, sertifikatnya akan kita cari di folder download ini. Tentunya di sini akan ada seperti ini, TKSL dari LOTW. Kita klik, kita open dan dia akan muncul terupload di sini dan kita klik OK, dia akan mengisi secara otomatis. Setelah kita isi, kita akan membuat station location. Nah, ini station location kita klik akan muncul seperti ini. Kita isi call sign kita, lalu entity-nya tentu entity Indonesia dan ITU zone, CQ zone dan IOTA ID. Ini kita dapatkan atau grid square ini kita dapatkan di mana, nggak usah khawatir teman-teman, kita bisa melihat di qrz.com tentunya. Nah, ini di sini kita buka qrz.com kita yang sudah ada. Di sini tertera ITU zone, CQ zone, IOTA-nya. Di sini kita tinggal isikan. Tidak usah diikuti Java Island-nya, cukup OC021 untuk yang berada di wilayah Jabodetabek ya. Begitu. Atau nanti teman-teman bisa melihat pada detail tampilan di qrz.com-nya. Ini untuk grid square-nya, tentu masing-masing dari kita akan berbeda sesuai dengan grid square yang tertera pada qrz.com-nya. Setelah ini diisikan, lalu kita next, ini sudah diisikan dengan data-data tadi, kita next. Nah, di sini akan otomatis dia akan muncul sudah call sign kita, yang ini dikosongkan saja, tinggal finish. Tinggal klik finish dan dia sudah bisa dipergunakan. Selamat buat teman-teman yang sudah berhasil. Nah, sekarang kalian sudah memiliki LOTW, akun LOTW. Tentu kalian kan bingung nih, setelah saya punya, saya pengen dong mengisi akun ini dengan data-data saya tentunya. Nah, di sini kepada tampilan pertama ini, kita bisa mengisi akun LOTW ini secara manual. Ini untuk mengisi secara manual dan juga mengisi untuk kalau kita pergunakan saat kita berkomunikasi. Jadi semacam buku log. Kita klik di sini, nah dia akan muncul seperti ini. Saat kita komunikasi, kita isi call sign-nya, kita berbicara dengan siapa,
UTC yang sedang berjalan kita pergunakan, kita isi di modenya apa. Kita mempergunakan mode SSB, FM, atau RTTW, terserah saat berkomunikasi dengan kita itu apa. Tentu ini juga receive band-nya kita pergunakan sesuai dengan apa yang kita sedang bicarakan bersama lawan komunikasi. Ya, setelah ini terisi, kita akan memulai dengan QSO yang lain, kita klik saja OK. Nah, ini kan invalid karena tidak saya isi ya teman-teman ya. Setelah ini terisi, ini akan tersimpan dalam folder yang akan dia tanyakan. Biasanya saya menyimpannya di desktop, di halaman depan ya, desktop ya, halaman depan. Sehingga mudah untuk dapat mencari kembali halaman depan tersebut. Kemudian setelah ini terisi, hal seperti ini, kita bisa menguploadnya lewat yang gambar bumi ini. Sign, allow, upload automatically to LOTW. Kita klik. Nah, tadi kan saya bilang ada di desktop. Kita tinggal pilih desktop. Lalu kita pilih file yang tadi kita simpan di sana, lalu klik open, dan akan muncul di sini secara otomatis akan muncul pada LOTW. Ya, itu teman-teman. Kemudian apabila teman-teman juga mempergunakan N1MM, yang juga nanti videonya akan saya buatkan bagaimana menginstal dan mempergunakan N1MM, data tersebut bisa diambil secara ADIF, file ADIF, lalu diinput ke sini. Mereka akan muncul. Nah, setelah ini untuk menginput semua data log yang kita akan upload ke LOTW. Lalu kita akan melihat kemudian adalah data dari, sebentar saya rubah dulu. Oh, tidak bisa ya. Jadi nanti kita akan klik tombol yang web dari LOTW ini, sehingga kita dapat melihat hasil uploadan kita dan merubah. Tadi kita sudah mendapatkan email dari LOTW yang berisi juga password dan user. Kita harus mengganti password user tersebut ketika pertama kali kita mempergunakannya. Oh, salah membuka, saya malah membuka N1MM. Demikian teman-teman, sebentar saya akan tunjukkan. Ini kan tadi kita sudah mendapatkan email balasan dari LOTW. Email balasan dari LOTW ini berisikan juga username dan password. Ini untuk pertama kali kita membuka aplikasi atau web dari LOTW yang sudah ada disediakan di lotw.com. Nah, saya harus merubah dulu jaringan saya karena jaringan saya sedang down. Akan saya lanjutkan pada video berikut setelah terkoneksi dengan baik agar teman-teman juga semakin jelas bagaimana cara melihat hasil LOTW yang sudah ada. Demikian, terima kasih teman-teman. Saksikan terus videonya supaya teman-teman juga mendapatkan pemahaman yang benar. Oke guys, ini video terakhir sebelum kita akhiri. Tadi kita sudah mendapatkan untuk username dan password, maka setelah kita buka aplikasi TKSL ini, di bawahnya bisa kita klik, dan kita akan diarahkan pada web seperti ini. Nah, di sini akan diisikan username serta password yang tadi pertama kali sudah diberikan oleh tim LOTW. Tentu di sini saya tidak mempergunakan yang pertama karena sudah saya ganti. Kawan-kawan bisa mengisikannya username pada posisi kolom di atasnya dan password di bawahnya sesuai dengan apa yang diberikan pertama kali. Sehingga kita bisa membuka aplikasi ini ya. Kita bisa log on ke LOTW. Nah, inilah tampilannya teman-teman LOTW yang diberi aplikasi LOTW itu.
Jika kita melihat QSO yang sudah berjalan, kita bisa klik di sini, dan ini hasil LOTW yang sudah terlog. Ada beberapa yang sudah saya isi di sini. Contohnya seperti ini, apabila di sini sudah muncul biru nama negara masing-masing, berarti sudah confirm, sudah log antara kita dan lawan bicara yang pernah kita hubungi. Nah, setelah teman-teman berhasil mengisi, jangan ditutup dulu. Kita klik yang di sini. Tadi kan your kiosks, yang di sini ada your account. Klik your account, lalu teman-teman bisa menggunakan change your password ini. Change your password. Kita klik change your password, karena password yang tadi teman-teman miliki adalah password yang diberikan oleh tim LOTW. Ya, di sini diisikan untuk sebentar nih, nampaknya saya salah klik. Change password, change password. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengganti password ini. Nah, ikuti panduannya karena saya sudah menggantinya. Change password ini seperti ini. Di sini diisi email apabila ingin mendapatkan berita dari ARL. Kalau kita mau mengganti di sini. Current password adalah password yang diberikan pertama tadi, yang di email kita isi di sini. Lalu kita isi di kolom berikutnya adalah password yang kita bikin sendiri. Sertakan huruf besar, huruf kecil, dan angka tentunya, sehingga nanti password yang diganti adalah password yang baik. Nah, setelah kita mengganti password, kita close, dan kita coba buka kembali apakah password tadi sudah bekerja dengan baik atau belum ya teman-teman. Jadi kita mengganti dulu, kita tutup. Setelah kita mengganti, kita tutup, kita log off. Lalu kita log on lagi, kita masuk lagi dengan password yang baru. Tentunya bila teman-teman berhasil menggantinya, dia akan terbuka dengan password yang baru. Apabila tidak berhasil, teman-teman mempergunakan password dan user yang diberikan pertama kali. Tapi apabila terjadi masalah, sehingga teman-teman tidak bisa mempergunakan password yang lama dan baru, teman-teman bisa memilih kolom untuk forgot password, password yang lupa. Begitu ya. Nah, demikian teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembuatan LOTW. Semoga ini menjadi panduan. Apabila teman-teman mengalami kesulitan, tidak usah sungkan, bisa menghubungi saya. Saya akan menyertakan kolom di bawah keterangan supaya bisa menghubungi. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video yang selanjutnya.